Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Marlina dari kelas 01 PM5 Perilaku Keorganisasian. Di sini saya akan membahas materi tentang komunikasi organisasi. Pengertian komunikasi organisasi. Komunikasi adalah merupakan suatu bentuk pertukaran informasi antar anggota organisasi. Pohan 2005. Dalam pertukaran informasi tersebut terdapat 4 tahapan di dalam proses komunikasinya. Tahapan perhatian, tahapan komprehensi, tahap kebenaran, dan tahap retensi. Pengertian yang lain dari komunikasi organisasi adalah merupakan bentuk perilaku yang diatur dan diperlakukan bagi seluruh anggota yang ada di dalam organisasi. Wayne and Don 2005. Tentunya selama berinteraksi antara sesama anggota organisasi, komunikasi akan memberikan arti kepada penerima pesannya yang dalam hal ini pegawai yang sesuai dengan tugas dan fungsinya di dalam organisasi tersebut. Komunikasi organisasi juga dipandang sebagai bentuk pengiriman pesan dan sekaligus bentuk penerima pesan antar anggota dan juga antar unit yang ada di dalam organisasi. Wayne and Don 2005, di mana proses pengiriman dan penerimaan pesan antar anggota ataupun antar unit bisa terjadi secara formal maupun secara informal guna tercapainya tujuan organisasi. Teori komunikasi. Teori komunikasi organisasi ada 3. Pertama, teori sistem sosial. Di dalam teori sistem sosial dinyatakan bahwa keberlanjutan dari suatu organisasi akan sangat tergantung pada bagaimana jalinan hubungan antara anggota yang ada di organisasi. Perilaku organisasi dibandingkan dengan karakteristik pejabat yang ada di dalam organisasi tersebut. Dengan kata lain, bahwa keeratan hubungan antar individu di dalam organisasi lebih menjamin kelangsungan organisasi daripada hubungan antar pejabat. Kedua, teori public relation. Teori public relation yang menyatakan bahwa upaya-upaya yang dilakukan oleh organisasi harus dimulai dari perencanaan terlebih dahulu. Yang selanjutnya perlu dipastikan adanya kesinambungannya. Sari 2017 di sini dikatakan bahwa upaya tersebut tentunya diciptakan untuk menjamin adanya maksud atau niat yang saling memahami antara organisasi maupun masyarakat di sekitarnya. Dan yang ketiga, teori kepemimpinan, bahwa seorang pemimpin merupakan sosok individu yang bisa mendorong anggota yang ada di dalam organisasi untuk terpenuhinya kebutuhan dan mewujudkan tujuan organisasi, di mana untuk mencapai hal tersebut perlu dilakukan secara bersama-sama di antara anggota organisasi tersebut. Fungsi komunikasi organisasi. Di sini fungsi komunikasi organisasi ada 4. Pertama, fungsi integratif. Fungsi komunikasi yang dilakukan di dalam suatu organisasi akan bertindak sebagai penyedia saluran atau channel untuk memberikan kemudahan bagi seluruh individu yang ada di organisasi tersebut, di mana fungsi tersebut akan memudahkan individu-individu untuk menjalankan fungsi dan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, fungsi persuasif. Komunikasi yang dilakukan merupakan bentuk dari suatu perintah yang lebih menekankan pada peningkatan kesadaran individu akan tugasnya. Bentuk instruksi atau perintah ini dinyatakan lebih efektif di dalam organisasi karena apa yang dilakukan oleh anggota organisasi berdasarkan atas penumbuhan minat dan kesadaran untuk bertindak, dengan kata lain bukan karena paksaan. Ketiga, fungsi komunikasi, bahwa komunikasi ditunjukkan untuk memberikan informasi dalam segala hal kepada seluruh individu yang ada di dalam organisasi tersebut, mengingat
Informasi merupakan dasar untuk membentuk pemahaman yang sama bagi seluruh individu di dalam organisasi. Dengan pemahaman yang sama, baik itu yang berkaitan dengan tujuan ataupun tugas pada masing-masing, yang pada akhirnya akan berdampak pada kelancaran tugas masing-masing individu. Dan yang terakhir, keempat, fungsi regulatif, bahwa komunikasi yang terjadi berhubungan erat dengan aturan yang dilakukan suatu organisasi. Tentu segala aturan yang ditunjukkan untuk memberikan standar atau petunjuk yang sesuai fungsi dan tugas masing-masing individu. Selain tersebut di atas, komunikasi juga bisa berfungsi untuk menyelesaikan suatu konflik yang terjadi di dalam suatu organisasi. Prinsip dalam komunikasi organisasi ada 3. Pertama, komunikasi harus didesain untuk pengelolaan konflik. Maksudnya, dasar dari pengembangan strategi pengelolaan konflik tersebut adalah sebagai bentuk proses pembelajaran bagi organisasi. Yang kedua, the rights stakeholder to solve the right problems. Artinya bahwa pelaku dari pengelola konflik harus sesuai dengan isu yang ditangani. Dan yang ketiga, mengelola konflik yang etis bagi semua level. Maksudnya di sini bahwa komunikasi yang dilakukan harus berdasarkan budaya atau iklim yang ada di dalam organisasi. Pendekatan komunikasi organisasi ada 3. Yang pertama, pendekatan sistem, bahwa suatu organisasi harus mampu mengadaptasi dirinya dengan perubahan lingkungan di sekitarnya. Sistem hierarki, prosedur operasional, standar, dan garis komando adalah faktor yang dianggap sebagai penghalang dalam kebebasan suatu organisasi. Kedua, pendekatan budaya, bahwa suatu organisasi itu adalah bagian dari budaya itu sendiri. Mengingat suatu organisasi akan menciptakan cara-cara kerja ataupun gaya hidup bagi anggota organisasi itu. Cara kerja dan gaya hidup inilah yang membedakan dengan bentuk budaya yang lain masyarakat secara umum. Dan ketiga, pendekatan kritik, bahwa komunikasi menjadi perantara yaitu khususnya dalam pengambilan keputusan melalui pengambilan keputusan yang tepat, maka organisasi bisa mencapai tujuannya. Elemen komunikasi organisasi. Pertama, proses komunikasi yang mengandung unsur adanya pertukaran pesan antara individu di dalam organisasi, sehingga ini dinyatakan sebagai bagian dari proses komunikasi organisasi. Kedua, pesan, bahwa pesan yang diterima oleh komunikasi sama dengan yang dikeluarkan oleh komunikatornya. Ketiga, jaringan, merupakan kelompok individu yang ada di dalam hierarki organisasi yang mempunyai tugas dan fungsi sendiri-sendiri. Keempat, ketergantungan, bahwa dalam setiap unit kerja di dalam suatu organisasi tentunya akan mempunyai kaitan satu dengan yang lainnya. Kelima, hubungan, merupakan sistem sosial yang tentunya menganut pada prinsip-prinsip sosial, di mana prinsip sosial adalah adanya saling keterkaitan satu individu dengan individu lainnya sebagai makhluk sosial. Keenam, lingkungan, merupakan tempat yang disediakan oleh organisasi bagi anggotanya. Dan yang ketujuh, ketidakpastian, menyangkut tentang suatu informasi yang dikaitkan dengan akses yang disediakan oleh organisasi tersebut kepada semua individu di dalam organisasi. Bentuk komunikasi ada
dan untuk komunikasi organisasi. Komunikasi internal. Maka komunikasi tersebut akan dilakukan di berbagai unit di organisasi di mana komunikasi terjadi antara anggota organisasi tersebut. Di mana komunikasi di sini berlangsung antar suatu organisasi dengan pihak luar organisasi, misalnya dengan masyarakat sebagai klien atau dengan suatu organisasi lain sebagai mitra. Terima kasih. Dan itu tadi penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Jika ada yang salah saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.